Oke teman-teman, di sini aku mau coba jelasin bagaimana cara membuat bagaimana cara untuk mengisi, workbook-nya ini. Jadi workbook ini, adalah pengganti dari buku jurnal ya. Kalau misalnya teman-teman udah punya buku jurnal, teman-teman bisa pakai buku jurnal sendiri. Nanti, isinya mengikuti saja. Nah, untuk tugas di minggu pertama ini nanti hanya fokus di membuat visi misi dan juga rencana belajar, itu saja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau isi semua juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau bisa sih semuanya secara berurutan. Tapi kalau untuk tugasnya yang wajibnya itu adalah membuat visi misi dan juga rencana belajar aja. Nah, aku jelasin dulu. Jadi nanti halaman pertama ini ya, ada cover. Biasanya itu setiap tahun itu di awal tahun aku membuat ini. Di cover pertama, halaman pertama itu, biasanya aku membuat surat untuk diriku sendiri gitu. Jadi nanti teman-teman boleh contoh atau boleh renungkan sendiri, cari waktu untuk menulis surat untuk diri sendiri. Nah, di halaman kedua ada jurnal syukur, terkait dengan apa yang bisa kita syukuri. Terus di halaman ketiga itu jurnal muhasabah atau evaluasi. Kita juga bisa menulis apa saja yang sudah kita lakukan selama di dunia ini terkait waktu yang kita habiskan, ilmu yang kita sudah peroleh, dan apa namanya usia kita, bagaimana kita dengan anak-anak gitu. Silakan tulis aja di sini. Terus yang berikutnya ini adalah kita merenungkan, kenapa sih kok Allah memberikan ujian yang sekarang kita hadapi gitu. Tentunya kita yakin bahwa Allah itu memberikan sebuah ujian pasti sudah sepaket dengan solusinya gitu. Dan Allah tuh ngasih ujian sebenarnya bukan karena Allah tuh nggak sayang sama kita, tapi karena memang ingin kita itu bertumbuh gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan, eee, kita gambarkan gitu di sini ada seorang, perempuan dengan isi kepala yang sangat berisik itu, mungkin kita bisa merasakannya gitu, bahwa masalah yang kita hadapi itu seperti benang kusut. Tapi, kalau misalnya kita uraikan, itu ternyata, oh kelihatan gitu. Apalagi kalau kita tulis satu persatu dari yang awalnya pikiran kita itu seperti benang kusut, terus mentok, kalau diuraikan, dijabarkan dalam jurnal itu jadi lebih gampang, gitu, jadi lebih mudah. Oleh karena itu di sini saya buat ini ya, wheel of life gitu, roda kehidupan. Ini tuh kayak ngasih skor ke dalam hidup kita gitu. Misalkan spiritualnya nilainya kira-kira udah berapa nih? Seberapa kita fokus dalam menjalankan spiritual, kira-kira menurut teman-teman berapa? Terus bagaimana keuangan kita, sudah di skor yang keberapa? Ini hanya skor aja ya, untuk memberikan gambaran ke kita misalnya di sini yang udah nilainya udah tinggi yang mana, yang masih rendah yang mana. Nah, nanti kita jadi tahu mana masalah yang harus kita selesaikan lebih dulu. Nah, kalau yang ini dari Wheel of Life tadi kita pindahkan ke tabel ini ya. Jadi masalah finansial misalnya. Nah, misalkan seperti ini. Diuraikan masalahnya satu persatu. Dia kan seperti benang kusut ya. Tapi kalau udah dijabarkan kayak gini, kita jadi tahu, oh ini tuh kalau masalah finansial tuh karena ini. Jadi apa nih langkah yang akan bisa kita lakukan ke depannya. Kalau udah dijabarin seperti ini tuh kita jadi tahu mana dulu yang lebih prioritas yang harus diselesaikan. Jadi fungsi dari tabel itu biar lebih mudah aja gitu ya. Jadi teman-teman isi di sini. Terus selanjutnya kita mencoba menggali potensi kita gitu. Apa kelebihan kita, kekurangan. Ini bagi teman-teman yang belum pernah ikut tes talent mapping, aku ada rekomendasi kelasnya juga. Memang lumayan ya untuk biaya investasinya. Tapi aku juga dulu awalnya menabung dulu gitu ya. Benar-benar karena saking ingin tahu potensi sendiri gitu ya. Jadi benar-benar menginvestasikan uang yang dimiliki untuk bisa ikut kelas ini. Nggak ada salahnya gitu. Kalau misalnya kita udah mengenal diri kita, baik itu kekurangan ataupun kelebihan, kita jadi lebih fokus dan nggak bingung lagi gitu dengan apa yang akan kita lakukan.
Dan tentunya sih perjalanan menemukan diri sendiri ini cukup panjang ya, dari tahun 2016 dan baru ketemu itu, sebenarnya 2018 itu aku udah pernah ikut tes talent mapping, tapi nggak sampai pendampingan. Maka saya ulang lagi gitu, diulang lagi di tahun 2015 ini, ikut tes lagi dengan pendampingannya jadi lebih terarah. Ternyata kalau misalnya ada mentor itu lebih enak gitu. Nah, terus kalau sudah nih mengenal diri gitu ya, kita ke sini nih coba. Misalkan teman-teman belum tahu gitu ya, belum tahu potensinya apa. Tapi kita lihat nih, kita belajar dari pengalaman diri kita gitu. Coba dicatat perjalanan teman-teman dari 20 tahun terakhir gitu. Misalkan dari lulus kuliah lah. Lulus kuliah itu pengalamannya apa saja. Terus nanti setelah menikah, pengalamannya apa saja ditulis, baik buruknya gitu ya. Atau pengalaman-pengalaman yang berkesan. Nanti di 2020 misalnya ada kejadian apa. Pokoknya ditulis sampai 2025. Dan insya Allah ya, dari setiap pengalaman yang kita lewati ini, sebenarnya tuh eh, itu tuh kayak sinyal gitu, sinyal untuk kita. Kayak misalkan aku contohnya di sini tahun 2010 itu emang aku jurusan pendidikan gitu ya, mengajar. Terus emang udah suka self development dari dulu, ikut berbagai komunitas. Ternyata sampai ke sini pun sampai dari tahun 2020 ke 2025 itu ada benang merahnya gitu. Ada nyambung-nyambungnya dikit. Walaupun sekarang udah nggak jadi guru gitu, tapi masih masih ada hubungannya karena memang mungkin ya pengalaman itu jadi caranya Allah berbicara pada diri kita gitu ya. Nanti teman-teman tulis di sini gitu ya. Terus selanjutnya ini, biasanya aku tuh suka bikin hayalan gitu kayak idealnya kita tuh kayak gimana, pengen seperti apa. Aku ingin dikenal sebagai siapa? Sebagai seorang ibu yang seperti apa, sebagai seorang istri yang seperti apa, sebagai seorang perempuan yang kayak gimana, dan sebagai hamba Allah yang kayak gimana. Silahkan nanti ditulis di template yang ini. Terus ini dikosongkan aja nggak apa-apa. Nah, berikutnya ini yang jadi tugas wajib ya, membuat visi hidup, visi misi gitu. Ini adalah langkah awal untuk membuat kurikulum belajarnya kita gitu, supaya apa? Supaya lebih terarah. Nah, di sini aku menulis cukup banyak karena aku coba rangkum dari pertama kali ngejurnal yaitu tahun 2016 ya. Aku coba rangkum semua. Jadi sebenarnya ini tuh nggak harus banyak ya. Misalnya kita buat aja dulu visi misinya tuh satu gitu. Jadi kalau visi itu kita ingin meraih apa dalam hidup kita gitu. Nanti misi itu adalah langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tadi. Nah, misi-misi ini itu akan bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Bertambahnya anak tentu misinya akan berbeda lagi gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Tuh ya. Dan untuk langkahnya itu juga disesuaikan mana yang lebih prioritas gitu. Kalau pengalaman aku dulu karena nggak pakai ini, cuma senang belajar gitu ya. Akibatnya semua itu dipelajari. Jadi nggak fokus. Akibatnya apa? Ya aku menjadi rata-rata gitu. Karena lihat ini pengen ikut belajar, lihat dulu tuh aku pernah ikut parenting, terusannya ikut Gemar Rapi, terus ikut Zero Waste. Semua diikutin. Sampai akhirnya aku juga nggak tahu gitu arahnya mau kemana. Karena semuanya tuh menarik gitu. Padahal sebenarnya walaupun semuanya menarik, belum tentu itu baik untuk kita. Ya mungkin emang baik, tapi kita jadi nggak tahu arahnya kemana gitu. Karena semuanya tuh menarik. Nah, oleh karena itu, dengan teman-teman nulis di sini, itu jadi nanti akan lebih terarah mana dulu nih yang mau dilakukan, yang lebih prioritas. Tuh ya, nanti di sini udah aku siapkan template-nya. Nah, terus dari visi misi itu kita buat rencana belajar. Sebenarnya ada banyak cara. Bisa dengan mind map, bisa dengan tabel atau apapun ya, tapi di sini aku buat pakai tabel. Nanti untuk tahun ini contohnya untuk tahun ini ya. Saya nih buatnya
yang akan dipelajari itu misi yang kedua dan ketiga kalau nggak salah. Nah, dari sini ya, mendampingi ibu gitu. Nah, tahun ini tuh aku ingin fokus di kegiatan self development dan juga parenting, dua ini. Jadi ditulis apa yang mau dipelajari gitu, yang berhubungan dengan self development apa yang mau dipelajari, belajarnya di mana, dengan siapa, terus rentang waktunya kapan, sampai kapan. Itu nanti ditulis. Supaya apa? Supaya jadi lebih terarah gitu, enggak sebulan ikut banyak kelas gitu, enggak, tapi oh ya bulan ini fokusnya mau belajar ini dulu nih, kayak gitu. Jadi ter apa namanya? Terarah aja gitu, lebih beraturan. Ini kebetulan yang dipelajari ini dari tahun 2018 ya. Jadi ini berurutan dan sekarang lagi rencananya mau ikut Ibu Punya Mimpi. Terus kalau untuk parentingnya juga sama. Jadi nggak semua diikutin tapi pelan-pelan satu persatu biar kita tuh juga nggak burn out. Nah, lanjut ini ada wishlist sama bucket list ini bebas ya. Kalau mau diisi juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk wishlist dan bucket list ini juga disesuaikan dengan visi misinya gitu ya. Nggak sekedar cuma pengen. Oke, lanjut lagi ya. Setelah ini membuat bucket list ini, kita langsung ke sini. Di sini ada pertanyaan, kenapa sih aku harus mempelajari hal-hal tadi gitu. Ini adalah strong why, alasan kita supaya apa? Supaya saat kita belajar itu, ketika kita bosan, kita punya alasan kuat gitu. Jadi balik lagi pas kita lagi bosan, kita bisa buka lagi bukunya, tujuan kita apa belajar ini. Jadi uh, nggak gampang nyerah ketika kita menghadapi kesulitan atau mungkin rasa jenuh atau bosan gitu. Terus kapan akan mengisi waktu untuk rencana belajar? Nah, untuk waktu ini kita fokus pada ritme aja ya, nggak usah pakai jadwal. Karena apa? Karena sebagai seorang ibu itu pasti waktunya itu nggak tentu gitu ya. Apalagi kalau kita di rumah, itu pasti kadang nggak bisa untuk belajar. Jadi apa? Opsional aja, apa namanya? Kondisional aja belajarnya kapan. Yang penting dalam seminggu atau misalkan dalam 1 hari itu kita punya waktu khusus yang benar-benar kita bisa fokus, entah itu untuk belajar atau untuk membaca buku, kita sediakan. Kuncinya adalah kita menyediakan waktu, jangan menunggu ada waktu kosong gitu. Karena aku pernah coba punya alasan nggak ada waktu buat baca buku, ternyata ya emang kitanya aja gitu yang nggak kepengen. Tapi kalau misalnya disediakan, benar-benar kita sediakan waktu untuk baca buku gitu ya, itu pasti tetap bisa jalan juga gitu. Maka kalau bisa sediakan waktu khusus bener-bener yang fokus hanya untuk belajar gitu. Nggak harus lama juga. Terus selanjutnya tentunya kan dari belajar itu ada sesuatu yang ingin kita tuju gitu ya. Maka di sini ada pertanyaan, setelah belajar aku akan melakukan apa gitu. Harapannya nanti adalah ilmu yang sudah kita dapatkan ini bisa kita amalkan baik untuk diri kita ataupun orang lain. Minimalnya untuk keluarga sendiri gitu ya. Lanjut lagi, kita buat juga yang namanya target waktu, waktu belajar gitu ya, misalnya dalam waktu 1 tahun, nanti dipecah ke per bulan dan dipecah lagi ke per minggu atau per harinya. Supaya apa? Supaya kita punya, apa, kayak rencana 1 bulan itu kita mau ngapain aja, nggak bingung. Nah, ini di sini ada, apa ya, ini kayak worksheet, bukan worksheet, apa ya, ini tuh muhasabah waktu gitu ya. Ini teman-teman boleh pakai atau enggak bebas. Kenapa aku pakai ini? Ini itu untuk mengetahui uh, apakah waktu-waktu yang kita sudah lewati itu benar-benar penting atau hanya membuang-buang waktu gitu. Kita tulis di sini kegiatannya. Misalnya jam 7 itu kita ngapain? Nanti dari catatan-catatan ini selama seminggu itu kita jadi tahu waktu kosong kita di mana. Itu nanti bisa kita maksimalkan untuk waktu yang lebih bermanfaat.
Nah, kalau sudah ketemu ini kan nanti dari sini ketemu ya waktu kosongnya kita di mana. Nanti kita bisa tulis di sini nih, ideal life-nya kita kayak gimana. Oh, aku pengen nih di jam 5 ini kebetulan kosong nih. Ini dipakai buat belajar misalnya kayak gitu. Jadi nanti ditaruh di sini. Ini tuh nggak baku ya, nggak harus kayak gini juga nggak apa-apa. Karena kan tadi balik lagi kondisi seorang ibu itu kan kondisional ya, berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nggak pakai ini pun gak apa-apa. Misalnya pakainya ritme seperti ini ya. Jadi di waktu pagi hari, siang hari, sore dan malam ini aktivitasnya apa kira-kira. Seperti ini. Dan jangan lupa tetap sediakan waktu luang untuk diri sendiri, untuk benar-benar mengistirahatkan diri, mengistirahatkan tubuh kita supaya kita terhindar dari yang namanya burnout dan marah-marah gitu. Hmm, ini sudah. Nah, lanjut lagi nih. Setelah tadi kita mempersiapkan serangkaian pertanyaan-pertanyaan tadi, tiap bulan kita membuat ini nih, nyusun per bulan ya. Jadi biasanya aku tuh buatnya di akhir akhir bulan itu bikin untuk bulan berikutnya. Misalnya kita untuk bulan Juli ya, bulan Muharram gitu. Nanti dibikin cover seperti ini. Terus di sini kita brainstorming nih, apa aja yang mau dilakukan dalam bulan Juli itu. Kita tulis semuanya di sini yang sekiranya ada apa nih di bulan Juli, mau ada kegiatan apa. Kita tulis aja di sini ide-idenya. Terus kalau sudah kita letakkan di sini nih kira-kira uh, kalaupun misalnya nggak sesuai hari juga nggak apa-apa, tapi mungkin ada momen-momen yang harus kita apa ya, kerjakan di hari apa, kita tulis di sini. Jadi dari brainstorming ini ditaruh ke monthly plan. Ini kayak bikin lesson plan untuk anak-anak ya, tapi ini untuk ibu gitu. Nanti terus bikin goals-nya. Ini goals bulanan gitu. Nah, ini aku pakai dari Fitrah Based Education ya. Ini jadi nanti misalnya goals spiritualnya apa, self care, family, finansial, ini goals-goalsnya apa aja. Kalau misalnya semuanya nggak terrealisasi semua juga nggak apa-apa, nanti tinggal dilanjut di bulan berikutnya. Dari goals bulanan ini nanti dipecah ke beberapa minggu gitu. Di minggu pertama mau ngerjain apa, kedua apa kayak gitu. Dan seterusnya. Nanti dari minggu itu dipecah lagi ke per hari. Misalnya dalam sehari itu mau mengerjakan apa. Di sini aku juga bikin menu gitu ya. Menu hari ini biasanya aku tulis tuh malam hari buat bahan diskusi dengan anak-anak. Jadi mau masak apa besok, mau makan apa ditulis di sini juga. Mau melakukan apa, main apa dengan anak. Terus jurnal syukur dan muhasabahnya ditulis di sini. Dan di akhir bulan itu ada kegiatan evaluasi bulanan, pencapaian apa yang sudah dilakukan, pembelajaran apa, dan nanti kedepannya biar lebih baik kayak gimana lagi. Nanti bulan selanjutnya tambahkan lagi. Seperti itu ya cara buatnya. Semoga dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanya di grup. Terima kasih.